Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimi Hamar dengan NPM 2306229, jurusan Teknik Mesin, Peminatan, Perancangan, dan Manufaktur. Izinkan saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Finite Element and Multiphysics, yaitu yang berjudul Framework DEI 5. Dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Indra Siswantara. Adapun yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pendahuluan terkait metode konsep DEI5 yang merupakan pendekatan conscious thinking yang menggunakan kesadaran penuh diawali dengan niat untuk mendekatkan diri dan mengingat kepada Tuhan dalam melakukan penyelesaian masalah. Nah, di sini adalah berupa langkah awal untuk kesadaran kita dalam menentukan niat dan pendekatan berpikir untuk dapat memecahkan suatu masalah. DEI ini sendiri terdapat dari Bapak dosen Dr. Ahmad Indra yang mengimplementasikan I4. Nah, I4 ini adalah tahapan dari DEI 5, terdiri dari intention, initial thinking, idealization, dan instruction set. Nah, DEI 5 ini juga mengintegrasikan antara hardware yang berupa interaksi sosial, kegiatan ekonomi, dan nilai-nilai budaya antar manusia. Nah, yang kedua ada brainware yang berupa kemampuan atau kapasitas dalam berpikir analitis, logis, dan kreatif. Nah, diikuti dari yang ketiga ada software yang berupa dari hasil pemikiran dan hardware yaitu Kolbu. Di sini kita akan menjelaskan dari keempat DEI 5 yang diimplementasikan dari E4. Yang pertama ada intention, yang saya rangkum ada 6 poin. Yang pertama itu ada penentuan intention adalah langkah awal yang menetapkan niat dan tujuan yang jelas untuk memberikan arah dan fokus dalam penyelesaian masalah. Nah, lalu yang kedua ada keterkaitan dengan sila pertama Pancasila Intention yang berlandaskan sila pertama Pancasila dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan sila ini dasar kehidupan bernegara. Yang ketiga ada subjektivitas intention yang bersifat subjektif dan pribadi yang dapat dibentuk oleh kesadaran pengalaman dan latar belakang individu. Yang keempat, intention dalam konteks ilmiah adalah intention dapat dijelaskan secara ilmiah di mana finite things diselesaikan dengan brainware dan finite properties dengan hardware. Yang kelima ada peran consciousness dalam intention adalah aspek infinite terkait dengan consciousness yang tidak dapat diukur secara objektif sehingga hardware juga diperlukan dalam tahap intention, dalam menentukan tahap intention. Lalu yang keenam ada pentingnya intention dalam pemecahan masalah dapat membantu fokus dan orientasi dalam pemecahan masalah. Nah, dengan menetapkan pragmatically objektif dan fundamental objektif untuk dapat menentukan intention yang lebih baik nantinya. Lalu yang kedua ada initial thinking dari DEI 5 yang diimplementasikan dari E4. Itu yang dapat saya rangkum ada 5 poin. Yang pertama ada pemahaman komprehensif adalah tahap yang melibatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang akan diselesaikan. Nah, dimulai setelah tujuan ditetapkan pada tahap intention. Lalu yang kedua, dapat mengidentifikasi dan pengumpulan informasi adalah tahap identifikasi masalah dan pengumpulan informasi awal yang relevan, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif dari sumber yang relevan. Oke. Yang ketiga, perumusan dan analisis masalah adalah setiap masalah dapat dirumuskan secara detail yang dilakukan analisis berdasarkan data awal yang telah dikumpulkan.
Yang keempat, penentuan hipotesis. Pada initial thinking yang berdasarkan analisis data awal, dibuat hipotesis tentang solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada yang kelima, dekomposisi sistem, yang juga melibatkan dekomposisi masalah atau sistem untuk memahami nature of the problem dan menentukan prinsip dasar atau hukum yang mendasarinya. Selanjutnya, ada idealization. Idealization ini saya rangkum ada 5 tahapan. Yang pertama itu adanya pentingnya idealisasi dalam metode ini, yaitu setelah memahami masalah secara menyeluruh, idealisasi menjadi langkah penting dalam proses pemecahan masalah ini. Nah, yang terdapat adanya proses tujuan, yaitu ada di poin kedua, yaitu tujuan idealisasi, yang dapat menyederhanakan penyelesaian masalah agar lebih efektif melalui pendekatan atau asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada peran asumsi di sini yang dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas dengan menghilangkan variabel yang dianggap memiliki pengaruh minimal terhadap hasil. Oke. Lalu yang keempat ada fokus pada komponen yang penting. Idealisasi dapat membantu memfokuskan pada komponen penting, menghilangkan variabel yang tidak perlu, sehingga pemecahan masalah menjadi lebih terarah. Lalu ada hasil tahap idealisasi. Hasilnya adalah model yang mempresentasikan sistem atau masalah yang akan diselesaikan atau yang akan diselesaikan. Lalu selanjutnya ada instruction set. Nah, di sini yang saya rangkum ada 5 poin. Yang pertama, penjelasan dari instruction set. Pada tahap ini dapat melibatkan perencanaan dan implementasi penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis berdasarkan hasil dari tahap idealisasi sebelumnya. Nah, yang kedua, penerapan solusi ini dari idealisasi yang fokus utamanya adalah menerapkan pendekatan dan solusi yang diidentifikasi selama proses idealisasi untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Yang ketiga, pengembangan langkah-langkah terstruktur. Langkah pertama di tahap instruction set adalah mengembangkan serangkaian langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, serta dapat menentukan urutan langkah dalam penyelesaian masalah ini. Oke. Lalu yang keempat ada panduan penyelesaian masalah. Dalam instruction set berfungsi sebagai panduan atau peta jalan yang jelas berdasarkan penyederhanaan yang dilakukan pada tahap idealisasi ini. Oke, yang terakhir ada pendekatan holistik DAI5. Dari metode konsep yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita mengerti bahwa menekankan kesadaran, niat, dan pemahaman mendalam atau consciousness thinking dalam mengatasi masalah rumit dengan pendekatan yang holistik dan adaptif serta memperhatikan aspek manusia yaitu berupa hardware selain solusi teknis. Oke. Dari metode framework DI5 plus I4 ini dapat membantu dalam analisis numerical method fluid. Yang kedua fluid or solid mechanics, dan yang ketiga tentunya finite element method atau FEM atau multiphysics. Nah, yang dimana dari framework DI5 ini dapat menyimpulkan bahwa untuk menggunakan metode ini diharapkan untuk mendapatkan pendekatan hasil yang optimal dari kita sebut salah satunya kita sebut adalah salah satu contoh dalam produksi proyek ya. Untuk mendapatkan hasil yang berupa deals with prediction of field. Lalu mungkin juga yang kedua past data experience or physical laws. Lalu ada juga yang ketiga untuk define, measure, analysis, improve, control. Nah, dengan metode ini, dengan demikian DI5 dapat berkontribusi pada terciptanya solusi yang tidak hanya efektif dari segi teknis, tetapi juga berdampak positif secara sosial dan lingkungan juga. Baik,
Itu hal terakhir yang dapat saya sampaikan untuk metode framework DAI5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian salah. Nanti saya akan improve lagi untuk penjelasan dari framework DAI5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.